bersatu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Shalom dan selamat pagi, sobat-sobat yang budiman, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di dalam acara doa pagi ini. Doa pagi di GKI GS 88 Purwokerto. Bersama kami pembawa firman Budi dan tentu dengan kameramen yang tidak pernah terlihat, Saudara Adi. Marilah kita mengawali doa pagi ini dengan minta pertolongan Roh Kudus untuk bersama-sama kita berdoa dan mendengarkan firman berikutnya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena pada masa yang sulit ini, Tuhan boleh berikan kepada kami waktu pagi yang indah ini, untuk kami bersama-sama bersekutu dimanapun kami berada, melalui channel ini untuk berdoa kepada-Mu. Dan jika sebentar kami juga ingin mendengarkan petunjuk dari firman-Mu, kami mohon Tuhan berikan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kami siap menerimanya. Dan Tuhan, kami juga mohon padamu, jauhkanlah segala sesuatu, segala masalah, apapun juga yang dapat mengganggu acara doa pagi ini. Tuhan, selanjutnya kami serahkan hamba-Mu dan semuanya yang membantu di dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Marilah sobat yang budiman, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Galatia 6. Sekali lagi, Galatia 6 ayat yang kedua dan ketiga. Adapun tema pagi ini yang akan dibawakan adalah saling menolong bersama-sama. Sekali lagi, saling menolong bersama-sama. Dari kitab Galatia 6 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Amin. Sobat yang budiman, bertolong-tolonganlah. Itu inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebagai awal, kita akan melihat bahwa di muka meja ini, saya mempunyai sebuah Alkitab. Saya keluarkan dari covernya. Ini Alkitab, sudah jelek, cover punggungnya sudah mengelupas, dan sudah berumur kira-kira 30 tahun lebih Alkitab ini menemani saya. Alkitab ini menemani saya sebagai penghibur, tapi juga sebagai pengajar, memberi petunjuk, dan acap kali Alkitab ini juga memarahi saya. Jadi Alkitab ini betul-betul sudah multifungsi. Bebannya sudah sangat berat. Tetapi beban secara material, kalau ditimbang Alkitab ini kira-kira cuma 1 ons lebih. Mungkin tidak sampai 2 ons. Kalau kita pegang demikian, supaya jelas mungkin lebih baik menyamping dari kamera, kita pegang beban hampir 2 ons ini, tidak ada apa-apanya. Enteng. Betul? Tapi bagaimana, sobat yang budiman? Kalau kita memegang terus beban yang tidak sampai 2 ons ini, yang kita anggap enteng, sampai 1/4 jam, masih bisa. Tetapi otot-otot kita sudah mulai kelelahan. Lanjutkan sampai 1/2 jam. Maka mungkin tangan saya ini sudah mulai gemetar. Kalau sobat yang muda dan kuat, mungkin masih bisa bertahan. Bagaimana kalau dilanjutkan sampai 1 jam? Tangan kita ini mulai turun, angkat lagi, mulai turun dan gemetar. Denyut jantung kita ini berdetak, mulai kencang. Dan pikiran kita ini mulai jenuh, ya, mulai jengkel. Beban ini menjadi makin berat. Terakumulasi terus-menerus. Nah, itulah yang terjadi jika beban yang ringan ini kita tanggung secara terus-menerus berkepanjangan. Sobat yang budiman, di masa perpanjangan PPKM jilid 2 ini, diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus secara nasional. Padahal kita sudah mengalami situasi pandemi ini mungkin 1 tahun lebih. Kita mulai pakai masker 1 lapis 1 tahun lebih. Sekarang pada masa PPKM perpanjangan ini, peraturan pun mulai berubah. Beban menjadi berat. 1 lapis ini tidak cukup untuk menghadapi virus yang terbaru. Kita sudah mulai pakai 2 lapis. Kemudian, selain prokes, menjaga jarak dan lain-lain yang sudah kita bosan mendengarnya, maka ditambah dengan penyekatan-penyekatan di jalan-jalan tertentu, jalan-jalan yang strategis. Kemudian ditambah dengan larangan kegiatan usaha tertentu yang non-esensial. Ditambah lagi juga dengan larangan jam kegiatan. Jamnya pun dibatasi. Ekonomi mulai lumpuh. Kita mulai pusing. Karena beban yang terus terakumulasi berkepanjangan. Demikian saudara. Maka di saat ini, kita boleh melihat di masyarakat
banyak korban-korban. Karena apa? Karena mereka mulai jenuh, melanggar prokes, curi-curi, melanggar aturan-aturan, dan berakibat fatal. Kita lihat di layar kaca, di WA, macam-macam semuanya, bagaimana saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan tempat tidur di rumah sakit, yang terpapar, tersenggal-senggal, membutuhkan oksigen, dan bagaimana yang ekonominya pas-pasan harus berjuang untuk kehidupan keluarganya. Sobat yang budiman, semuanya ini akan menimbulkan gejala baru. Para ahli menyimpulkan bahwa sekarang ini ada satu gejala baru yang mereka sebut sebagai cabin fever, yaitu demam di dalam kabin, cabin fever. Gejala ini mulai terlihat di masyarakat, yaitu merasa terisolasi, merasa terkucilkan, tidak mempunyai hubungan komunikasi, dan lama-lama menjadi jenuh, apatis, acuh pada lingkungan, pada mereka yang menderita, karena saya juga menderita. Kemudian gejala berikutnya bertambah parah adalah mudah tersinggung. Sedikit kata-kata, sedikit hal yang tadinya sepele di dalam rumah tangga bisa menjadi masalah yang besar, bisa meledak karena ketersinggungan. Nah, ini adalah salah satu dari cabin fever. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Para ahli mengatakan bahwa masing-masing orang punya cara mengatasi sendiri-sendiri. Tetapi sayang, cara mengatasi itu seringkali salah. Yang pertama adalah kita menabrak semua aturan yang ada secara perlahan-lahan karena kita sudah jenuh. Kita tidak bisa menahan beban yang cuma 2 ons tadi dalam jangka waktu lama. Maka kita coba letakkan beban itu, masa bodoh. Begitu. Maka kita tidak lagi mengisolasi diri secara ketat, tetapi mari kita bepergian. Mari kita lepaskan masker. Saya butuh kuliner, saya senang sekali. Maka mari kita kuliner. Itu yang terjadi. Dan berbagai macam hal lain yang secara sadar kita mulai curi-curi untuk dilanggar. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah yang dinamakan denial, yaitu pengingkaran. Kita udah bosan nih, lihat yang lain itu nggak apa-apa. Maka terjadi proses pemikiran pengingkaran. Betul tuh si A. Virus ini tidak ada. Virus ini bohong. Maka kita mengingkari. Nggak ada virus ini. Beberapa teman gereja, tokoh-tokoh di seberang pulau sudah mulai melakukan pengingkaran ini. Mereka mulai bakar masker dan menganggap virus itu tidak ada. Vaksin itu tidak perlu. Itulah denial, pengingkaran. Lalu bagaimana dengan kita? Secara jelas di sini, Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Galatia. Dia dari jauh, dia mendengar apa yang dikeluhkan oleh jemaat di Galatia. Kesulitan di dalam hidup. Tidak jelas
beban apa yang ada di Galatia, tapi jelas sekali membutuhkan pertolongan. Maka Paulus memberikan surat ini supaya mereka jangan jatuh di dalam beban kehidupan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum dari Kristus ini dipenuhi menurut Paulus dengan bertolong-tolonganlah. Saudara sekalian, dengan surat ini, Paulus menasehatkan kepada jemaat Galatia yang sudah gelisah, yang sudah jenuh, yang mungkin mereka juga mengalami cabin fever. Dan surat ini juga berlaku untuk kita, jemaat dimanapun kita berada. Bertolong-tolonganlah satu sama lain, menanggung mereka yang bersama-sama terpapar, terdampak ekonomi maupun sakit, dimanapun juga berada. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa menolong mereka? Kita juga bisa terpapar kalau kita menolong mereka. Nah, saudara sekalian, beberapa ahli mengatakan bahwa pertolongan kepada penderita sindrom cabin fever itu bisa dilakukan dengan mudah dengan membuka komunikasi via online. Tegur dan sapalah mereka melalui komunikasi, handphone, WA, Zoom, Skype, dan macam-macam lagi yang ada, yang canggih, yang sekarang kita sudah miliki. Ajaklah mereka untuk berkomunikasi dengan intens, supaya mereka tidak terputus hubungannya dengan dunia luar, karena mereka lama-lama bisa depresi. Sebelum mereka depresi, sebelum mereka itu melanggar aturan-aturan PPKM, aturan prosedur kesehatan, atau mereka denial, mengingkari semuanya, mari kita ajak mereka berkomunikasi. Apa yang mereka perlukan, bantulah. Apa yang ada di dalam hati mereka, biar mereka curhat kepada kita. Mari kita dengarkan dan ajak mereka happy, bergembira. Kemudian ajak juga mereka bukan sekedar simpati kepada korban terpapar COVID. Ajak mereka untuk melihat pasien-pasien yang ada. Kirim gambar, video, berita bahwa banyak sekali yang lebih menyedihkan daripada kita. Jangan kita melihat hanya pada diri sendiri. Bantu mereka, karena dengan membantu mereka, sekaligus kita juga membantu diri kita sendiri menghilangkan cabin fever kita. Kita mempunyai empati, bukan sekedar simpati. Kita jaga persaudaraan kita dengan bantu-membantu. Apa yang bisa kita bantu? Doa, mari kita doakan. Natura, mari kita kirim kepada yang membutuhkan. Dana untuk pembelian apa? Oksigen, sampai nasi bungkus, itu pun oke. Sobat yang budiman, apalagi yang perlu kita lakukan? Karena kita sendiri juga membutuhkan pertolongan. Mungkin saya juga menderita sedikit cabin fever. Maka bantulah saya juga. Melalui berbagai hal, mari kita berkomunikasi dan bergembira untuk menghilangkan kejenuhan ini. Dan mari kita membantu beban mereka bersama-sama.
supaya beban yang seolah-olah enteng itu bisa kita atasi bersama. Itulah inti dari surat Paulus dari Galatia 6 ayat 2 dan 3 ini. Amin. Mari kita berdoa untuk semua yang terjadi yang bisa kita doakan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sesembahan kami, terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada pemerintah di negara ini berbagai program yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk mengendalikan dan perlahan-lahan mengenyahkan pandemi virus corona ini. Berilah kepada para petugas-petugas kesehatan, para nakes, kekuatan, kesabaran, dan juga kesehatan pada mereka, supaya mereka ini dapat membantu kami dengan sebaik-baiknya tanpa mereka menjadi korban terpapar virus. Betapa banyak mereka telah berkorban Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan untuk mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi program-program yang diadakan oleh jemaat-jemaat gereja untuk membantu lingkungannya. Untuk program Jogo Dulur dari gereja GKI GS 88 di Purwokerto ini. Kami mohon Tuhan berkati dan sertai para aktivis yang terus memantau mereka yang kesulitan mendapatkan tempat tidur di rumah sakit, membutuhkan vitamin dan obat-obatan, dan mengantri oksigen. Semuanya itu harus dikirimkan pada waktu yang tepat. Tetapi kami di sini sangat kekurangan material-material tersebut, Tuhan. Bantu kami, ketuklah para dermawan untuk bisa membantu. Jika mereka itu bisa membantu, bantulah program-program ini dan juga program-program senada di gereja-gereja lain. Kami mohon Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk tolong kami semuanya, supaya kami bisa keluar dari pandemi ini bersama-sama dengan tetap memegang iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sobat yang budiman telah bersama-sama dengan kami. Dan kita bisa bertemu kembali pada hari Selasa yang akan datang dengan pembawa firman yang lain. Tetapi tetap dengan kameramen yang tidak pernah terlihat, yang sama. Tuhan Yesus memberkati segala kegiatan aktivitas sobat yang budiman semuanya. Terima kasih dan selamat pagi.